Shalom penuai Tuhan. Oke, sebelum memulai, saya tidak suka ada jarak di antara kita ya. Bapak Ibu boleh maju lagi sampai ke baris yang di sini ya. Boleh maju, kalau nggak maju nanti saya nggak mulai-mulai ya. Boleh maju, khususnya yang di belakang, supaya kelihatan wajah-wajah cantiknya, wajah-wajah gantengnya, wajah-wajah orang-orang yang diurapi. Sampai depan, sampai depan. Oke, itu mental ya. Kenapa selalu memilih di belakang? Karena merasa bukan siapa-siapa. Karena hari ini kita banyak berbicara mental. Duduk di depan karena Bapak Ibu adalah calon-calon orang kaya. Bukan calon sih, sedang jadi orang kaya, sedang jadi orang yang diurapi Tuhan. Sebelah sini masih kosong, boleh maju lagi, maju Bu. Oh, ada imam datang juga ya, bagus-bagus. Maju. Oke, calon-calon orang-orang luar biasa. Hari ini saya bersemangat karena saya sedang banyak belajar dan diceritain soal hal ini. Mempersiapkan diri masuk masa apa Bapak Ibu? Masa Daud, masa Salomo, dan masa Yusuf. Ya, kita sudah dengar ini dari awal tahun. Kita sedang mau dikasih Tuhan masa yang baru. Masa Daud, masa Salomo, masa Yusuf. Waktu saya diceritain Tuhan soal ini, Tuhan sebenarnya cuma ngomong satu kalimat. Saya lagi duduk di pojok, lagi ibadah, lagi doa pagi. Sabtu atau Senin saya lupa dan saya sering mencatat. Saya dapat rema apa saya catat. Hari itu Tuhan tiba-tiba ngomong satu kalimat dan saya catat. Tuhan ngomong begini, "Nak, latih dirimu, biasakan dirimu." Kamu mau masuk masa Daud Salomo kan? Biasakan dirimu untuk tidak delay respon. Delay itu apa Bu? Delay itu menunda-nunda. Telat berespon. Menunda untuk berespon. Apa hubungannya Tuhan sama masa Daud dan Salomo dan Yusuf? Nanti kita akan belajar banyak banget poinnya, nanti Bu Nita juga akan menyambung. Saya percaya hari ini materinya cukup padat, jadi Bapak Ibu kalau punya catatan, tolong dicatat karena ini butuh dikunyah. Saya udah ngunyah ini 2 mingguan dan saya terus mendapatkan hal-hal yang baru. Tuhan terus mewahyukan hal-hal yang baru. Tuhan bilang seperti ini, "Nak, aku tuh bukan pribadi yang iseng setiap kali kasih sebuah nama musim." Kita kan masuk musim 7 tahun kelimpahan. Aku bukan sok-sok bagus-bagus gitu ya, kasih judul setiap kali engkau aku bawa masuk ke satu musim. Enggak. Semua itu lahir dari hati Tuhan. Itu bukan lahir dari sekedar kata-kata bagus, enggak. Tuhan bilang, "Nak, kenapa masa Daud, Salomo, dan Yusuf? Di masa ini akan ada sebuah keutuhan. Lengkap. Lengkapnya apa Bu Lydia? Lengkapnya ada puncak-puncak semua yang baik. Puncak keintiman. Masa Daud itu berbicara puncak keintiman. Ada puncak keemasan, ada puncak kelimpahan. Itu masa Yusuf, masa Salomo. Dan ini sangat utuh karena apa? Tubuh, jiwa, dan roh ini semuanya yang terbaik ada di masa ini. Ya, masa puncak tubuh kita, ekonomi kita itu ada di masa ketika hari itu zaman Salomo. Gak ada yang miskin. Salomo itu orang paling kaya di muka bumi di zaman itu. Jadi soal tubuh, soal jasmani itu mencapai puncak. Lalu soal jiwa, hari itu Yusuf orang yang mengalami paling banyak proses yang dari dia terima mimpi sampai mimpinya digenapi, itu proses itu lembah demi lembah, penjara demi penjara, pengkhianatan demi pengkhianatan. Dia ngelewatin yang gak enak. Tapi jiwanya itu pulih dan utuh. Sehingga dia bisa mengampuni dan dia mencapai puncak juga dalam karakter. Kita semua tahu cerita Yusuf. Karakternya teruji. Itu namanya puncak. Secara jiwa kita sehat. Kita tidak gila karena dikhianatin orang. Tapi kita justru menjadi orang yang mencapai puncak sekalipun ngelewatin semua yang gak enak di jiwa. Yang Yusuf lewatin kan semua gak enak buat ego, buat jiwa. Harus ngampunin, harus maafin, harus terima difitnah. Itu semua soal jiwa. Tapi satu lagi, puncak di roh
Itu adalah ketika masa ada keintiman seperti yang Daud punya dengan Tuhan. Karena Tuhan ngomong, Daud ini orang yang paling ngerti hatiku. Daud ini bukan orang yang ngejar duit, bukan orang ngejar tahta, bukan orang yang mengejar posisi. Tapi dia orang yang mengejar hatiku. Nah itu puncak keintiman, puncak di roh. Dia bisa nyatu dengan hati Tuhan. A man after my own heart. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Orang yang ngerti hatinya itu bersebelahan dengan hatiku, bahkan melekat. Jadi puncak di tubuh, puncak di jiwa, puncak di roh, ini membuat jadi utuh. Kita kaya tapi kita cinta Tuhan luar biasa. Amin? Gak ada yang amin. Rekening kita sangat banyak dilimpahi dengan kebaikan Tuhan, tapi hati kita tidak henti-henti menginginkan Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Kita sangat sibuk ngatur karena dipercaya sangat banyak hal. Tapi tempat terbaik di hati kita, waktu terbaik tetap kita persembahin buat Tuhan. Kita tidak kehilangan hubungan dengan Tuhan. Siapa yang mau masuk masa Daud, Salomo, Yusuf? Ada yang gak angkat tangan? Siapa yang mau? Amin ya, saya juga mau, saya sangat mau. Tapi masalahnya Bapak Ibu, yang Tuhan mau kasih itu sangat banyak. Banyak banget di masa ini itu semua yang terbaik. Bapak Ibu bisa sebutlah, mobil untuk pelayananmu yang terbaik, gedung untuk pelayananmu yang terbaik, karunia untuk pelayananmu yang terbaik, keintiman Tuhan selalu hadir ketika kita datang berlutut. Itu tempat-tempat terbaik, hal-hal terbaik. Yang mau dikasih sangat banyak. Ini gak berbicara kita dapat berkat 1 kilo ikan, enggak. Sekarang udah kita cicipin kok, 9 ton daging, 9 ton kekayaan laut. Sebentar lagi kita melihat berton-ton emas akan datang. Amin. Bapak Ibu, yang mau dikasih sangat banyak. Boleh next slide. Tapi waktunya tuh sedikit. Kok waktunya sedikit? Tuhan bilang siapin dirimu 7 tahun masa kelimpahan. Tuhan gak bilang 100 tahun kamu akan mengalami ini. Enggak. 7 tahun kita harus bersiap-siap masa kelimpahan. Yang mau dikasih sangat banyak, bisa kita hitung nggak? Menurut saya nggak terhitung. Tidak terbatas, bahkan seberapa wadahmu bisa nampung. Limitless, tidak terbatas. Yang mau dikasih tidak terbatas. Tapi waktunya, persiapannya, wadah kita yang kita siapkan, waktu kita terbatas. Ini yang kabar yang tidak mengenakan. Waktunya terbatas, yang mau dikasih tidak terbatas. Artinya harus mempersiapkan diri. Kalau waktunya tidak terbatas, Bapak Ibu tidak akan pernah menua, kita akan terus menerus jadi seperti ini. Mungkin kita lebih bisa bersantai. Masalahnya tubuh kita juga bertambah. Lutut mulai agak-agak sakit nih naik tangga, ya. Setiap kali biasanya kita kalau ke supermarket mungkin belinya jajanan, sekarang belinya udah salon pas. Sama tolak angin. Ya saya ke Papua dulu bawanya kamera, agenda, bawa macem-macem. Sekarang bawanya tolak angin, jahe merah. Ya itu sekarang saya ke Papua bawanya begitu. Pulang tempel koyo di mana-mana. Karena umur, waktu terbatas. Masa kekuatan kita itu ada limitnya. Tapi yang mau Tuhan kasih itu limitless, unlimited. Maka itu kita perlu di waktu yang seberapa kita ada ini, kita siapin wadah. Bisa nangkep ya? Supaya yang Tuhan mau kasih yang tidak terbatas ini bisa ketampung. Bu, biarin aja toh seberapa wadah saya ada, apa adanya Tuhan. Minta maaf banget Bapak Ibu. Di Alkitab dikatakan kalau sampai kita gak mempersiapkan wadah, pakai wadah lama. Yang Tuhan mau kasih terbuang, wadah kita juga koyak. Itu bahaya. Itu kenapa masa Daud, Salomo, Yusuf sedang Tuhan timbang, sedang Tuhan atur sampai wadah kita siap waktu yang tepat. Kalau Tuhan tiba-tiba kasih di saat wadah kita gak siap, itu membunuh kita sendiri bahkan. Kalau Tuhan belum kasih bukan karena Tuhan menahan, tapi karena Tuhan sayang. Hari ini orang yang masih mentalnya miskin, mentalnya belum limpah, apa-apa pikirin dia sendiri. Kalau tiba-tiba Tuhan hari ini kasih dia 1 ton emas,
1 ton emas itu berapa ya? Wah, nggak tahu, miliaran mungkin. Misalnya Tuhan tiba-tiba pulang dari ibadah ini nemu kresek isinya misalnya 10 miliar. Orang yang masih mikirin dirinya sendiri, ujungnya uangnya dia akan pakai buat dirinya sendiri, dia akan beli mobil buat dirinya sendiri, rumah buat dirinya sendiri. Dia nggak memikirkan hati Tuhan, nggak tanya Tuhan. Ujungnya orang yang nggak terbiasa kerja karena mentalnya malas dan miskin, setelah semuanya habis, dia akan jadi lebih parah daripada kondisi sebelumnya. Karena ini sudah survei yang terbukti. Orang-orang yang terima lotre undian utama, dia main lotre dan dia menang, mungkin hari itu dapat sekian ratus dolar. Setelah dia terima hadiah, beberapa waktu kemudian nasib orang itu lebih miskin, lebih parah, lebih sakit-sakitan daripada kondisi dia belum menang lotre. Tuhan tuh gak mau bunuh kita. Tuhan gak mau membuat kita itu terhilang dengan semua berkat. Makanya Tuhan tunggu wadah kita siap baru Tuhan kasih. Dan kita sangat perlu untuk melatih diri. Puncak keintiman, puncak kelimpahan, puncak keemasan sangat limpah, sangat banyak. Waktunya untuk kita bersiap-siap sangat sedikit. Makanya Alkitab terus berkata, hitung hari-harimu. Bapak Ibu, orang kaya itu waktunya kan gak banyak. Waktunya kan sedikit karena kerja dan kerja. Tapi orang kaya itu kadang punya statement gini. Aku itu beli waktu. Makanya dia punya banyak karyawan, dia bayar. Orang kerja buat dia supaya dia punya waktu untuk main sama anaknya. Untuk berlibur dengan keluarganya. Orang kaya itu beli waktu dengan uang. Orang miskin memberi waktu untuk dapat uang. Bapak Ibu yang mana? Saya bukan dua-duanya karena saya orang yang diberkati dan berkelimpahan. Saya orang yang menghitung waktu-waktu yang ada dan saya mengerjakan dengan hikmat Tuhan sehingga saya mungkin kerja sedikit hasilnya lebih banyak dari orang dunia. Amin. Itu artinya berhikmat dan selalu tanya Tuhan. Jadi kita harus belajar menghitung hari-hari yang ada, waktu-waktu yang ada, ya. Sekarang kita akan lihat. Oke, bahayanya telat merespon. No delay respon. Coba kita latihan bahasa Inggris ya, bapak-bapak, ibu-ibu rumah singgah ini. Ngomong sama sebelahnya, kamu jangan delay respon. No delay respon. Kenapa orang pelan-pelan asal kelakon? Kan ada istilahnya gitu. Tapi di Alkitab nggak ada. Pelan-pelan asal kelakon, alon-alon asal kelakon ya bahasa Jawa. Di Alkitab berkata, nak, segala sesuatu yang dari Tuhan responi dengan cepat. Ada contoh-contoh di Alkitab. Bapak Ibu tahu kisahnya Lazarus dan orang kaya. Dia di pangku Bapak Abraham, orang kaya ini masuk neraka. Orang kaya ini saya beriman, Bapak Ibu semua baca Alkitab ya. Orang kaya ini bilang, aku tuh kepanasan, aku kehausan. Kasih aku air dong Bapak Abraham, Lazarus. Terus dari atas surga mereka ngelihat, aduh maaf ya kita terlalu jauh, aku gak bisa kasih kamu air. Terus orang kaya itu minta satu permintaan. Tolong Injili kasih tahu keluargaku yang masih hidup. Supaya mereka nasibnya gak sama kayak aku. Tapi apa jawaban dari atas, dari surga? Mereka berkata, kamu selama ini punya banyak waktu. Tapi kamu gak melakukan apa yang benar. Kamu kaya, kamu sia-siakan waktumu. Sekarang udah gak ada waktu, sudah telat berespon. Biarlah mereka berurusan dengan hidup mereka sendiri. Gak bisa minta tolong untuk dari surga nginjilin tuh. Kenapa kamu sepanjang seumur kamu hidup, terima apa yang baik, kamu gak pakai waktumu dengan baik. Sudah terlambat. Sehingga dia kehilangan keselamatan. Ada satu lagi kisah istrinya Lot. Itu ayatnya di Lukas bunyinya cuman itu doang. Kata-katanya cuman itu. Ingatlah akan istri Lot. Hari itu perikop di Lukas tentang akhir zaman. Tentang masa-masa di akhir. Ingatlah akan istri Lot. Kenapa? Hari itu dia disuruh cepat-cepat lari dari Sodom dan Gomora.
Saya nggak tahu istri Lot ini masih ninggalin apa di rumahnya. Mungkin masih ngeliat apa di rumahnya. Mungkin dia ingat, aduh tasku ketinggalan. Aduh tetanggaku nasibnya gimana ya. Hatinya dia masih terikat dengan yang di belakang. Jadi dia hanya noleh aja. Dia nggak bikin dosa besar. Dia nggak memaki Tuhan. Dia nggak bunuh orang. Dia nggak berzina. Dia cuma lihat ke belakang masa lalu. Karena masih ada yang terikat sedikit. Mungkin dia ingat, aduh panciku ketinggalan. Aduh apa ya dompetku ketinggalan. Atau aduh handphoneku ketinggalan. Hari itu gak ada handphone ya. Dia lihat ke belakang dan Tuhan seketika itu juga membuat dia jadi patung tiang garam. Di Alkitab gak dicatat Tuhan membuat musuh-musuh Israel sampai setega ini dijadiin patung. Orang paling jahat pun gak ada yang dijadiin patung sama Tuhan. Ini dijadikan patung tiang garam. Istrinya Lot yang merupakan keponakan Abraham, pemegang perjanjian. Setega itu kelihatannya. Tapi yang namanya delay respon, kalau kita terus, kadang kita mendelay karena kita takut. Dan kita terus lihat ke belakang. Aduh dulu kan aku pernah gagal. Aku pernah udah coba jualan belum berhasil. Lihat ke belakang. Padahal Tuhan suruh maju, coba lagi. Bapak Ibu tahu gak sih kenapa kaca spion itu lebih kecil daripada kaca depannya mobil? Ada yang pernah lihat kaca spion lebih besar daripada kaca mobil? Kebayang gak? Nabrak kalau terus lihat ke belakang. Kaca spion itu perlu kecil. Buat sesekali kita melihat, oh Tuhan sudah melakukan banyak di perjalananku. Tidak untuk dilihat terus-terusan. Kalau nggak percaya Bapak Ibu praktek naik motor, lihatnya spion terus. Kebayang nggak? Lihatnya spion terus, nggak pernah lihat ke depan. Mungkin dia lihat ke belakang, ngelihat ke polisi kali ya, ada polisi nggak ya gitu. Tapi tujuan kita Tuhan suruh kita terus melangkah masuk musim yang baru untuk kita pandang kemuliaan yang di depan. Bukan untuk kita menikmati semua yang sudah di belakang dan terus menikmati masa-masa yang di belakang. Dulu aku pernah loh muda, beratku dulu pernah 40 loh. Gak usah yang di belakang-belakang gak usah diingat. Dulu aku pernah loh nginjil, dulu aku pernah loh diberkati, dulu aku pernah loh doain orang yang dulu-dulu itu. Jangan menahan apapun yang Tuhan mau suruh kita lari di depan. Bisa nangkep? Kalau lihat spion terus, kita gak akan bisa lari kencang. Kalau Bapak Ibu motornya lari 100, ya, mobilnya lari 150, udah harus pandang serius ke depan, fokus. Gak bisa kalau masih naik beca ya. Kalau masih jalannya 30-40 km per jam masih santai, boleh tuh ngintip-ngintip ke kaca spion. Tapi begitu Tuhan suruh gaspol, pandanglah, fokuslah ke depan. Kejarlah mahkota kemuliaan yang ada di garis finish. Ya, jadi Tuhan bilang, nak jangan telat merespon. Late respon itu beresiko kita kehilangan sesuatu yang ilahi dan kekal. Karena mahal harganya kalau kita telat merespon. Sejujurnya Bapak Ibu, seluruh dunia sedang bergerak sangat cepat. Seluruh dunia. Bapak Ibu yang punya handphonenya sekarang udah ada yang namanya fast charging. Bener ya? Ngecharge cepet banget penuh. Dunia aja tahu segala sesuatu tuh harus cepat. Kalau pesan makan di GoFood, kalau mau makanannya cepat datang, pesan yang ekspres. Jangan-jangan cuma saya yang suka GoFood di sini ya. Ekspres apa bayarnya lebih mahal, tapi nyampainya lebih cepat. Seluruh dunia berlomba-lomba ngasih pelayanan yang ekspres, cepat, fast respon, fast charging. Semua yang namanya pelayanan-pelayanan orang-orang kaya, semuanya ada BCA prioritas. Itu apa Bu? Itu kalau kamu datang ke bank, kamu dilayani cepat. Dikasih ruangan ber-AC, karena apa? Prioritas. Tidak ada yang namanya berlambat-lambat di dunia buat orang-orang penting. Tapi, siapa di sini yang merasa dirinya penting buat Tuhan? Saya? Oke, buat Tuhan, semua gereja anak-anak Tuhan itu penting. Tapi, kenapa Tuhan sedih? Orang-orang yang paling penting di hati Tuhan,
responnya sangat lambat. Ketika Tuhan bilang, ayo gerejaku tahan bencana, gerejaku tahan virus, tahan perang dunia. Gereja berlambat-lambat, berpikir masih ada waktu. Gak usahlah serius-serius amat doa-doa perang. Bapak Ibu, ada satu kesaksian, ini kisah nyata. Satu pendeta penginjil, namanya D.L. Moody, ya. Entah dia orang Afrika atau orang Amerika, saya lupa. Tapi dia itu hari itu mimpi dibawa Tuhan ke surga. Terus dia mimpinya tuh ngelihat rapat. Dia ngelihat rapat, rapat apa ini, sidang ilahi atau bukan? Ternyata rapat para iblis. Ya, rapat para iblis, mereka lagi mau bikin strategi bagaimana menahan anak-anak Tuhan supaya tidak semakin banyak. Iblis pertama ngomong gini, aku punya ide. Kita bilang kalau janji Tuhan itu bohong. Kita sebarkan hoaks kalau Alkitab itu bohong. Alkitab itu bukan firman Tuhan yang digenapi. Itu cuma cerita. Kita bikin mereka gak percaya sama Alkitab, sama janji Tuhan. Terus iblis yang kedua bilang, aku juga punya ide. Iblis kedua bilang gini, kita bilang hamba-hamba Tuhan itu bohong. Yesus, surga, neraka itu cuma cerita orang. Gak ada yang namanya penglihatan-penglihatan. Lalu kelompok iblis yang ketiga ketawa. Aduh, itu cara lama. Itu gak berhasil. Mereka tuh makin pinter. Hamba-hamba Tuhan apalagi semenjak ada Bahtera tuh mereka makin pinter gali firman. Mereka tetap dapat penglihatan yang ajaib tuh. Tapi iblis-iblis yang kedua dan pertama tadi bilang, terus gimana dong? Kita kan harus tahan ini 8 miliar jiwa mereka mau ambil. Iblis yang ketiga ngomong gini, kita bilang kalau firman Tuhan itu ya dan amin. Kita kasih mereka acara-acara mereka berjalan dengan luar biasa. Hadirat Tuhan menerpa. Kasih aja, surga neraka memang ada, nubuatan memang ada. Alkitab itu ya dan amin. Tuhan itu ada. Kita suruh mereka tetap percaya. Terus gimana? Tambahin satu aja di belakang. Kita bilang masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Jadi kamu masih punya banyak waktu. Kita tambahin itu aja bumbunya. Ternyata strategi ketiga ini paling sukses bikin banyak anak-anak Tuhan tetap datang KKR, tetap altar call, tetap ke gereja, tetap datang Bahtera, tetap ikut pemuritan 7 panggilan. Tapi pulang, kalau Ibu Nita bilang mari kita doling bed kasih, masih ada waktu, besok deh. Tuhan bilang doling nak di kampungmu, di RT RW-mu doling supaya gak ada banjir. Masih ada waktu, orang masih terang. Besok deh, besok pulang kerja, saya coba doling. Besoknya udah datang, aduh gak ada temennya, gak ada pinjaman motor. Besok deh. Tuhan suruh engkau datang ke satu orang, doain dia. Aduh Tuhan, gak keburu ini udah kemalaman. Besok deh Tuhan, besok. Tiba-tiba orangnya ternyata mau bunuh diri, kita gak pernah tahu. Tuhan bilang, nak, kamu udah berantem cukup lama, minta maaf. Gak peduli siapa yang benar, siapa yang salah. Besoklah Tuhan, tunggu dia berubah dulu. Kasihi suamimu, tunggu dia berubah dulu lah. Ada yang ketawa ya. Suami-suami kasihi istrimu, sayangin dia walaupun dia suka ngomel. Tunggu dia berubah dulu lah, agak langsing dikit, agak manis dikit sama aku. Engkau nunggu, kau pikir masih punya banyak waktu. Iblis selalu tahu kapan celah paling kecil untuk dia masuk dan ambil semua yang ilahi. Kita berpikir kita selalu punya waktu untuk bersaksi, untuk melayani, untuk kita bertobat aja kita nunggu-nunggu. Minta maaf aja kita nunggu-nunggu. Satu kesaksian lagi, ini beneran terjadi juga. Hari itu ada acara sarapan pagi bersama presiden, breakfast with presiden. Itu sering dilakukan sama presiden Amerika. Almarhum Pak Petrus Agung pernah diundang ya waktu beliau masih hidup. Hari itu ada breakfast with presiden, ada penginjil besar. Bapak Ibu mungkin pernah dengar namanya Billy Graham. Dia datang, dia diundang
Dan selesai acara itu dia diundang sama presidennya, John F. Kennedy. Pastor punya waktu enggak? Saya mau minta didoakan, saya undang datang ke Gedung Putih atau White House. White House itu gedungnya presiden. Pastor Billy Graham ini kebetulan hari itu enggak enak badan. Mungkin dia badannya kurang fit, dia menolak dengan sopan dan dia berkata, Pak Presiden kita atur waktu ya, kan kita sama-sama di Amerika. Nanti saya akan atur waktu, saya akan mengunjungi engkau di Gedung Putih dan kita akan berbincang-bincang. Oke, karena dengan sopan ditolak, akhirnya Pastor Billy Graham berpikir dia masih punya waktu. Ternyata itu adalah pertemuan terakhir dia dengan Presiden F. Kennedy, karena setelah itu ada masalah Presiden John F. Kennedy-nya mati ditembak orang. Hari itu mungkin jadi sebuah penyesalan kalau aja dia sempat doain, mungkin gak ditembak orang, mungkin ya. Mungkin ada sebuah perjanjian dari Tuhan yang turun buat bangsa negara Amerika. Saya gak tahu. Tapi Bapak Ibu, mulai hari ini ganti alam bawah sadar. Iblis sudah berhasil narok di semua alam bawah sadar kita. Kita masih punya banyak waktu. Enggak. Tuhan itu setiap hari itu nangis lihat orang mati bunuh diri. Tuhan itu setiap hari kehilangan anak-anaknya di dalam kekekalan. Tuhan itu nangis ngelihat rumah tangga bercerai setiap hari. Kita gak punya banyak waktu. Malaikat itu sebenarnya mentertawakan kita. Mereka tuh ngobrol gini, ini hayalan saya ya. Manusia itu aneh ya. Manusia itu paling sering minta dikasih waktu sama Tuhan. Tuhan, kasih aku waktu. Aku masih sakit, berikan kesembuhan, beri aku waktu supaya aku bisa melayani lebih baik lagi. Kita adalah manusia itu paling sering minta waktu sama Tuhan. Terus malaikat ketawa, tapi tahu nggak? Mereka juga yang paling sering buang-buang waktu. Saya sejujurnya tertemplak sih, iya ya Tuhan. Saya sering minta banyak waktu, minta badan sehat, supaya bisa melakukan lebih banyak untuk Tuhan, kesannya baik. Tapi saya juga orang yang paling sering buang-buang waktu. Tidur seenak-enak saya, bangun siang, saya nunda apa yang harus saya kerjain. Sejujurnya kita gak punya banyak waktu. Mengingat semua agenda Tuhan, agenda iblis lagi kejar-kejaran. Kalau Tuhan kasih satu gelombang kecil, nak datangin saudaramu, besuk dia, nak doain si ini. Pasti itu sebuah urgensi. Jangan nunda, jangan di-delay. Karena satu delay itu bisa membuat satu jiwa kehilangan kekekalan. Bahkan yang paling parah satu negara bisa berpengaruh. Saya mau yang kesaksian yang bagus satu ada. Bapak Ibu tahu Zipora? Zipora itu istrinya Musa. Hari itu Musa terima destiny dari Tuhan besar banget. Jadi pemimpin satu bangsa, bawa 2 juta orang keluar dari Mesir. Dari Mesir ke tanah perjanjian. Tuhan habis kasih, karena saya baca Alkitabnya baru sampai Musa. Dan Tuhan bilang kamu akan bawa bangsa ini. Setelah Tuhan ngomong kasih destiny, Tuhan ayat selanjutnya, Tuhan mau membunuh Musa. Karena Musa tidak mengerjakan hukum. Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Hari itu Zipora yang bukan orang Israel murni. Zipora itu bukan orang Israel, bukan bangsa perjanjian murni. Dia nangkep tiba-tiba sinyal Tuhan. Tuhan mau bunuh Musa karena Musa tidak melakukan hukum dan ketetapan Tuhan. Tuhan tetap adil. Hari itu dia tangkap dan dia tidak menunda, dia langsung menyunat anaknya. Semua anak bangsa Israel itu harus disunat. Dan Musa anaknya belum disunat. Dia sunat anaknya, kulit katan anaknya dia tempelkan ke Musa dan dia berkata, ini pengantin darah. Dan Tuhan langsung senyum. Musa gak jadi dibunuh. Kalau hari itu Zipora nunda, aku ke salon dulu lah.
Atau tunggulah masak pisang gorengku lagi tengah goreng sayur gitu. Nunda 1 hari atau nunda 1 jam. Mungkin. Gak ada cerita Musa bawa satu bangsa menggenapi destininya keluar dari Mesir. Istri-istri engkau penolong. Kalau suamimu belum bisa jadi imam sepenuhnya, mari jadi istri yang menolong, tidak mendelay. Tolongi destiny suamimu. Suami-suami tolongi destiny istrimu. Ya. Dan Bapak Ibu, jangan telat bertobat. Contohnya Yudas, telat bertobat. Jangan telat berbuat baik, jangan telat bersaksi, tadi seperti kesaksian Pastor Billy Graham. Jangan telat untuk percaya, bangsa Israel itu dikasih 40 tahun tetap aja menunda untuk percaya. Udah lihat mujizat, tetap aja ujung-ujungnya bersungut-sungut. Jangan telat, ini penting, ini yang akan kita bahas lebih banyak. Jangan telat melatih diri. Jangan telat melatih diri. Tanpa latihan gak ada yang besar dalam hidupmu. Semua yang ahli, semua yang hebat itu melewati latihan demi latihan. Ada statement begini, saya berharap Bapak Ibu bisa nangkep. Dalam setiap orang ada masanya. Di setiap masa ada orangnya. Jadi mungkin kita nggak bisa selalu oke di setiap masa, itu kata dunia. Tapi kalau kata Tuhan, enggak nak. Bukan setiap masa itu ada orangnya. Misalnya di masa dahulu ada Pak Yusa. Masa sekarang ada Bu Iin. Terus masa yang sekarang ada Joshua. Lalu Bu Iinnya ngapain? Enggak, di dalam Tuhan engkau akan berfungsi di segala masa dan musim. Asal engkau memberi diri, dilatih dan melatih. Kalau orang-orang bilang udah Bu Nita masanya udah yang musim kemarin, sekarang masanya Christian dan Jessica dan Vera dan Ajeng. Oh enggak. Bu Nita tetap berfungsi di segala musim dan masa dan zaman. Karena dia memberi diri dilatih dan hari ini beliau melatih. Betul? Jadi tidak akan ada yang expired atau pensiun, gak ada. Ngomong sebelahnya, gak ada kata pensiun sebagai pasukan. Gak ada. Karena engkau akan berfungsi di semua musim. Karena dirimu memberi diri dilatih dan melatih. Gak ada nama katanya pensiun. Apalagi pensiun dini. Gak laku. Di pasukan gak laku pensiun dini. Ya, jadi memberi diri dilatih itu sangat penting. Kita akan nanti lihat apa yang dilatih sama Yusuf, Daud, dan Salomo. Oke, boleh next dulu. Ini kata Salomo ya, orang yang berhikmat. Salomo menulis Amsal, bunyinya begini, Amsal 24. Suatu hari aku melewati kebun anggur seorang pemalas, penunda-nunda, orang yang suka delay respon. Alangkah bodohnya dia, semuanya penuh ditumbuhi apa? Rumput liar dan semak duri. Itu yang pertama. Bahkan yang kedua, pagar temboknya pun sudah runtuh. Lalu aku merenungkan hal itu dan inilah pelajaran yang aku dapatkan. Pemalas berpikir, aku masih ngantuk. Aku mau tidur bentar lagi, 5 menit lagi. Biarkanlah aku melipat tangan dan berbaring sebentar lagi. Maka yang ketiga apa? Maka seperti perampok yang datang tidak terduga, demikianlah si pemalas menjadi miskin. Ini gak miskin loh Bapak Ibu, punya kebun anggur. Ya, hanya orang-orang kaya di zaman dahulu yang punya kebun anggur. Kekurangan tiba-tiba menyerang dia seperti seorang penjahat. Minimal 3 hal ini bisa Bapak Ibu ngecek. Apakah ini terjadi dalam hidupmu? Yang pertama, ada rumput liar dan semak duri dalam hidupmu. Boleh next slide? Bapak Ibu, duri, semak-semak, ilalang itu adalah penghalang setiap buah dalam hidupmu. Membuat engkau tidak bisa berbuah lebat. Sehari-hari mepet terus. Punya uang gak? Punya, tapi mepet. Bisa bayar uang sekolah gak? Ya bisa, tapi ngepas. Bisa bayar kontrakan gak? Ya iya, tapi kadang-kadang mepet. Setelah habis bayar kontrakan habis.
buahnya itu nggak bisa limpah, nggak bisa lebat. Karena apa? Ya ini ada semak duri, ada ilalang dalam hidupmu yang nggak pernah engkau beresin. Ketika dia dari akar, dari dia masih benih, itu engkau biarin. Engkau malas berurusan, engkau malas ngerjain PR-PR-mu. PR TPU, PR pemuritan, PR semuanya, PR mengerjakan laporan keuangan, apapun. Itu ilalang membuat engkau bisa berbuah enggak? Bisa, seperti perumpamaan di Matius tentang tanah yang subur. Tanah dan benih. Itu kan tumbuh sama-sama. Benihnya tumbuh, gandumnya, tapi setelah tumbuh dihimpit sama ilalang, semak duri. Sehingga enggak bisa besar, kecil. Benih-benih ilalang dan benih gandum itu kalau udah tumbuh mirip. Tapi bedanya yang gandum itu seperti padat dan berbobot. Benih-benihnya ilalang itu biji-bijinya hitam dan beracun. Mirip. Tapi yang satu mendatangkan kebaikan, yang satu jadi racun. Sehingga yang baik, buah yang baik seringkali terhimpit dan akhirnya rusak. Karena semak dan duri dan ilalang. Duri dan ilalang, semak duri adalah penghambat pertumbuhan. Coba cek hidup Bapak Ibu. Kalau hari ini semua masih mepet, berbuah sih pelayanannya tapi kecil. Orang udah dapat menuai banyak, Bapak Ibu menuai 10.000. Oh saya, Bu Nita, saya ngalamin keajaiban. Saya pulang tuh nemu duit 5.000. Tuhan Yesus baik, dahsyat. Udah jadi pasukan 10 tahun, keajaibannya nemu duit 5.000 di pinggir jalan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, level yang Tuhan mau kasih itu masa Daud, Salomo, Yusuf. Bukan yang receh. Coba cek, kalau engkau mau mengalami sangat limpah, apakah duri dan lalang engkau malas untuk membereskan? Yang kedua, temboknya roboh, riskan, temboknya retak, ringkih. Temboknya nggak kuat. Saat tembok kita tidak kuat, akan sangat mudah penyusup untuk masuk. Tembok yang nggak kuat itu apa? Ketidakteraturan hidupmu, menunda, itu akan membuat kita terjebak dalam kerugian. Hari ini disiplin, besok enggak. Hari ini menyala-nyala, besok melempem. Ini kesaksian saya ya, saya ceritakan biar saya tahu pertobatan saya ya. Hari itu saya pegang bokor, baru-baru banget. Saya juga baru menikah, baru-baru juga. Emosi sebagai rumah tangga baru tuh penuh dengan piring terbang biasanya ya. Karena rumah tangga baru saya emosi, suami saya emosi, hari itu pegang Bogor sih. Pegang pasukan Bokor. Hari itu kami ribut, berantem. Kalau ditanya ributnya karena hal apa, saya juga udah gak inget saking recehnya. Tapi saya hari itu gengsi minta maaf. Saya merasa dia yang salah lah, dia yang ego, dia yang harusnya minta maaf. Saya menunda meminta maaf dan hari itu kami ibadah pasukan, selepas ibadah pasukan saya dapat berita. Ada satu bus, 20 pendoa, syafaat, anak-anak Tuhan. Lagi selesai doa puasa Esther di puncak. Turun ke Bokor, kecelakaan busnya guling, semua dalam bus itu meninggal seketika. Saya hari itu penguasa Bokor dan saya hari itu dimarahin sama ibu. Kamu jangan kayak anak kecil ya sebagai pemimpin. Ini pasti tembok kalian gak beres. Saya cuma diem dan saya cuma tahu saya salah. Cuma nunda beresin, berantem. Kalau saya mungkin rakyat, mungkin berantem saya bisa tunda-tunda untuk minta maaf. Tapi saya hari itu pemimpin. Saya biarkan tembok yang retak. Sesama saya dengan suami saya seorang pemimpin itu membuat kota saya temboknya retak dan roboh. Sehingga harus ada korban, pendoa anak-anak Tuhan 20 meninggal seketika. Itu saya gak bisa lupa itu. Sekarang udah gak penting kalau setiap kali berantem saya harus ingat saya punya pasukan di Papua. Saya punya pasukan di Bokor, saya punya pasukan di 7 kota, saya punya pasukan di beberapa kota-kota. Saya gak bisa. Suami istri, engkau yang sudah pelayanan, engkau gak bisa di rumah engkau ribut dan engkau melayani datang rumah singgah, engkau khotbah, engkau bagi makanan dengan hati di sini engkau menunda untuk membereskan semua ganjalan.
Enggak bisa, itu kayak temboknya roboh. Itu kayak temboknya itu runtuh. Sehingga penyusup bisa masuk dan ambil keuntungan. Kerugian besar buat kerajaan sorga 20 pendoa habis doa puasa Ester. Itu pendoa-pendoa syafaat. Itu kerugian besar, saya nggak tahu lah, pokoknya itu kelalaian saya. Saya nggak bangun tembok dengan benar karena nunda, minta maaf. Yang ketiga, pencurian dan perampokan, a sudden stolen destiny. Mendadak, destinimu bisa dicuri kalau engkau tidak berjaga. Kalau engkau masih bermalas-malas dan berlambat-lambat. Penundaan adalah serangkaian kompromi demi kompromi yang enak, nyaman, dan dari waktu ke waktu yang menyebabkan satu momen tiba-tiba engkau kehilangan dan bisa disabotase iblis. Saya nggak tahu engkau yang ada di panggilan penuai, di sini juga ada panggilan lain. Engkau kerjakan destinimu dengan tidak berlambat-lambat nggak? Engkau penuai, tapi seberapa engkau sering menyentuh jiwa-jiwa? Kita minta lawatan terbesar, itu nyanyian kita. Hari ini berapa muridmu? Apakah masih ada yang tidak punya murid? Tapi engkau nyanyi lawatan. Apakah sampai hari ini ada yang masih takut doain orang? Dan engkau menyanyikan lagu kabut. Itu membuat iblis mencuri. Tuhan, dia nyanyi kabut nih, nyanyi lawatan tapi gak pernah muridin. Doain orang aja males. Aku ambil aja destininya Tuhan, dia tuh gak pantas gendong destiny yang mulia karena dia toh tidak menginginkan mengerjakannya. Iblis itu sejahat, selicik, kurang ajar itu. Mencuri, membunuh, membinasakan. Yang dia curi apa? Gak cuman uangmu, destinimu dia bisa curi. Saya nggak mau kita sebagai pasukan terdahsyat ngalamin dipermainkan iblis kayak gini hanya karena kita malas, nunda, berpikir masih banyak waktu. Ini menyesakkan karena destiny kita pasukan terdahsyat adalah menikmati 7 tahun kelimpahan di musim ini. Amin. Sekarang kita akan masuk latihan-latihannya Yusuf, Salomo, dan Daud. Nah, ini kita mulai dari Yusuf ya. Harusnya dari Salomo dulu. Salomo dulu aja deh. Amen, salah. Salomo, oke. Salomo itu melatih diri Bapak Ibu. Ini paling bawah, saya taruh dia paling bawah. Karena apa? Urusan kita diberkati keuangan itu paling bawah. Itu pintu gerbang awal. Itu bukan puncak yang kita kejar. Bukan puncak yang kita mau. Menjadi kaya, menjadi diberkati dan berkelimpahan itu baru awal. Bapak Ibu harus ganti alam bawah sadarmu. Aku bakal dipakai Tuhan luar biasa kalau aku udah kaya raya. Itu baru awal Tuhan pakai kamu. Kalau engkau berkelimpahan itu baru awal. Kalau nikmatmu menikmati semua berkat Tuhan itu baru awal. Salomo ini Bapak Ibu, dia itu setahun dapat 666 talenta emas. 1 talenta emas itu 34 kilo. Jadi saya hitungin biar cepet ya. 666 talenta kali 34 kilo itu kurang lebih 25 ton setahun emas. Itu baru emas. Belum kemenyan, belum perak. Hari itu perak sampai gak ada harganya, itu beneran. Belum kayu yang mahal-mahal, belum kain yang mahal-mahal, belum permata. Setahun Salomo terima 25 ton emas. Ada yang pinter gak 25 ton emas itu berapa? Berapa Jess? Coba dihitungin. Berapa? 45 triliun setahun. Setahun. Dan Salomo memerintah 40 tahun. Banyak banget itu. Mungkin gak 7 turunan, mungkin berturun-turunan tuh gak habis mungkin. Istilah dunia. Jadi dia itu kaya banget, limpah banget. Dia itu gak ada kata miskin. 40 tahun setahun terima 25 ton emas. Apa latihan yang dia lakukan? Dia latihan dalam segala hal tanya Tuhan. Dalam segala hal dia pakai hikmat Tuhan.
Mari Bapak Ibu latihan dalam segala hal, tanya Tuhan, aku kerjain jual ini atau aku bisnisnya ini ya Tuhan. Aku ditawarin nih kerjaan ini dan kerjaan, dalam segala hal tanya Tuhan. Engkau yang belum nikah, dalam segala hal pilih pacar, pilih jodoh, tanya Tuhan. Mau berangkat mungkin pelayanan lewat jalan yang mana, tanya Tuhan. Engkau mau kerjakan provinsi atau RT atau desa ini, mau kerjakan apa? Tanya Tuhan. Dia latihan loh dalam segala hal, tanya Tuhan. Dari hal kecil, gak bisa nunggu hal-hal besar. Dia latihan menata mezbah yang terbaik. Sampai persembahannya disebut tidak terbilang jumlahnya, korbannya. Latihan. Gak bisa langsung bagus banget latihan. Dari engkau masih jadi asyir, engkau asyir yang terbaik. Dari engkau yang jadi choir, belum dapat mic, engkau choir yang segenap hati. Dari engkau masih orang yang rumah singgah yang paling jauh, engkau segenap hati walaupun mungkin gak pernah didokumentasi. Apapun bagianmu engkau di dapur, engkau kasih yang terbaik, itu latihan. Kalau engkau gak dilihat orang kasih yang terbaik, ketika engkau dilihat orang, itu bukan lagi sebuah pembuktian diri. Emang kamu udah terlatih ngasih yang terbaik. Latihan menata semua orang di bawahnya sampai seluruh dunia datang belajar. Semua karyawan Salomo itu terlatih. Konon seragam itu sejarahnya muncul di zaman Salomo. Dulu tuh gak ada seragam. Tapi karena di zaman Salomo dia nata semuanya. Untuk tukang masak itu ada seragamnya. Untuk asyir ada seragamnya. Untuk dayang-dayang ada seragamnya. Itu di zaman Salomo. Sehingga semua dunia kagum. Dan semua dunia datang belajar. Wih keren banget ya. Ini ada seragamnya, masuk ruangan ini nuansa beda. Dia menata. Menyusun, gak asal kasih. Latihan Salomo, dia latihan politik Bapak Ibu. Bu, politik kan jahat. Politik yang untuk kepentingan diri sendiri itu jahat. Tapi politik yang untuk kepentingan Tuhan itu enggak jahat. Politik kepentingan Tuhan misalnya apa? Kita enggak salah, tapi kita minta maaf duluan. Lakukan dengan hati supaya apa? Supaya kepentingan Tuhan bisa berlangsung. Engkau harus kerjasama dengan orang yang kamu enggak suka. Enggak suka aku nih, dia suka gosipin aku. Aku harus kerja sama-sama dia, marilah berpolitik kerajaan sorga. Demi lawatan terjadi, mari berpolitik yang sehat. Bukan buat kepentinganmu. Mari minta maaf walaupun engkau gak salah. Itu politik yang menguntungkan kerajaan sorga. Politik kerajaan sorga, engkau tahu nih dia gak mampu. Tapi dia pengen ke provinsi, engkau yang bayarin dia diam-diam dari belakang. Engkau yang diam-diam kerjakan dan orang ini yang engkau yang menerima pujian. Yaitu politik. Demi orang ini tuh bisa melayani walaupun supaya dia juga enggak malu dia dibayarin. Kamu bayarin diam-diam. Kalau Tuhan suruh ya. Itu politik yang baik. Jadi enggak semua politik jahat. Politik itu yang dilakukan Salomo dia bisa menahan dan menahan semua peperangan dan korban hanya dengan dia negosiasi. Nego dengan bangsa ini, bangsa ini. Kamu punya apa? Oke, kamu kasih aku ini, aku kasih kamu kekayaan alam ini. Dia sehingga bernegosiasi sehingga dia hari itu jadi orang yang paling kaya, paling diberkati. Mari berpolitik yang sehat. Mari berpolitik kerajaan surga yang menguntungkan lawatan. Setiap kali Tuhan suruh kamu yang gak enak, tanya Tuhan, Tuhan ini menguntungkan kerajaan sorga gak ya? Tuhan kalau rendah hati nih, rendah hati sama orang yang sombong itu, tengil itu, ini menguntungkan kerajaan sorga. Kalau menguntungkan kerajaan sorga, lakukan aja. Kalau menguntungkan lawatan, lakukan aja. Dia latihan menyelesaikan segala perselisihan dengan hikmat. Semua perselisihan dia selesaikan gak pakai ribut-ribut. Dia menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu logonya Pegadaian Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya istilah yang dari dunia. Tapi di dalam Tuhan kita bisa menyelesaikan segala pertikaian dengan hikmat Tuhan. Sehingga tidak perlu ada pertengkaran besar. Kalau suaranya gak harus bentak-bentak, gak usah bentak-bentak. Selesaikanlah perselisihan dengan hikmat.
kesel nih sama suami, kesel banget karena dia lupa ulang tahun pernikahan kita. Kesel banget, udah suara gak usah tinggi-tinggi, selesaikanlah dengan hikmat. Suami pulang, masakin yang enak, dipijet. Jangan diomelin. Kalau suami telat kasih uang bulanan, dipuji suaminya. Suamiku kamu itu murah hati sekali. Nanti kan suaminya kaget, kamu kok baik? Iya, beras kita habis loh yang. Tiba-tiba kan suaminya juga dalam kondisi tenang, gak perlu teriak-teriak. Kamu itu ya udah tahu beras kita habis, pergi lagi, beli lagi, belanja lagi. Kamu gak ingat rumah tangga. Nah itu menyelesaikan perselisihan dengan keributan. Selesaikanlah perselisihan dengan hikmat. Dampaknya akan lebih luar biasa. Ya, latihan berdagang dengan yang menguntungkan kerajaan. Jadi mari kita latihan dalam segala sesuatu supaya kita bisa menjadi orang yang terlatih untuk masuk masa Daud, Salomo, Yusuf. Yang kedua, Yusuf. Jangan telat melatih diri seperti Yusuf. Saya suka banget Yusuf ini terlatih mengampuni. Bapak Ibu, dia latihan mengampuni itu bukan langsung tiba-tiba besar. Dari waktu dia diejek, dia dapat mimpi kan dia diejek sama kakak-kakaknya. Dia gak diajak temenan sama kakak-kakaknya. Dia ngampuni loh dari awal. Makanya dia selalu dalam segala hal, dia dari diejek, dia ngampuni, dijual, dia difitnah, dia tidak diingat sama sesama teman penjara. Dia orang yang gak nyimpan dendam. Bapak Ibu bilang, kalau saya tunggu saya jadi orang penting dulu. Enggak, dari hal kecil. Kamu terbiasa gak ngampunin anakmu, mengampuni tetanggamu, mengampuni suamimu setiap hari, mengampuni anak rohanimu. Latihan mengampuni dan engkau tidak terbiasa nyimpen sampah. Ini kita semua sama-sama belajar. Sampai satu hari dia ketemu kakak-kakaknya datang, di sini itu sampai dia gak tahan kok, dia nangis. Tapi untung dia udah latihan, dia sudah exercise, dia udah nge-gym mengampuni. Dari beban kecil sampai beban besar, satu hari kakak-kakaknya datang, dia sudah jadi orang penting. Dia sesek, dia nangis. Sesaat habis itu dia keluar lagi dan dia tetap memberi pengampunan. Dia orang yang terlatih mengampuni bahkan yang paling bebal. Bapak Ibu, kalau ketemu orang yang gak berubah-berubah, terus latihan, itu bagus. Itu dia lagi ngelatih kita untuk sabar dan terus mengampuni. Ingat ya, di hidup-hidup kita itu ada beban-beban yang gak berubah-berubah aja. Mungkin kita yang harus berubah. Lebih sabar, lebih beriman, lebih mengampuni. Dia latihan bekerja dan bisa dipercaya. Setia dari hal-hal yang paling kecil. Bapak Ibu hari ini dipercayain pekerjaan apa? Apakah Bapak Ibu bisa dipercaya? Atau engkau tunggu dulu dapat pekerjaan-pekerjaan besar baru engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh? Mulai latihan dari kerjaan-kerjaan kecil yang ditaruh di tangan kita. Latihlah dirimu bisa dipercaya. Karena firman Tuhan yang ya dan amin, setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Setialah dalam segala perkara kecil. Lalu dia latihan mengaktifkan karunia. Waktu dilihat orang maupun tidak, waktu ada upah maupun tidak. Dia punya karunia menafsirkan mimpi. Hari itu dia menafsirkan mimpi bahkan dari sesama temannya di penjara. Bapak Ibu, dia di penjara itu gak pernah lihat matahari. Karena penjara di zaman itu di bawah tanah. Dungeon bahasa Inggrisnya, di bawah tanah, di lorong bawah tanah. Jadi itu gak kelihatan matahari, gak ada jendelanya. Dan dia gak tahu ini tahun baru kah, ini siang, ini malam, ini lagi Natal, ini perayaan Paskah. Dia gak tahu, dia di dalam penjara. Tidak ada kamera, tidak ada pemberitaan yang membuat dia itu terkenal ketika dia terjemahin mimpi. Bahkan orang yang dia udah tolong pun, orangnya ngelupain dia. Tapi dia tetap jadi orang yang mengaktifkan dan pakai karunianya.
Saya nggak tahu Bapak Ibu tuh punya karunia apa. Engkau punya karunia masak. Engkau punya karunia mungkin konselingin orang. Engkau sabar dengerin orang menceritakan masalahnya dan engkau doain. Engkau punya karunia mungkin pendoa. Engkau punya karunia mungkin nggak bisa yang masak enak. Tapi aku bisa bersih-bersih. Bisa nggak engkau pakai semua karuniamu waktu kamu dibayar maupun nggak dibayar itu sama bagusnya? Bisa nggak engkau melayanin orang kaya, doain orang kaya, yang habis doain kamu dapat berkat, dengan doain pengemis, yang habis doain kamu bau, karena pengemisnya kotor, itu sama sungguh-sungguhnya. Itu yang dilatih Yusuf. Sehingga ketika dia menerjemahkan mimpinya Fir'aun, tidak ada di dalam hatinya ini mata duitan, pengen dapat upah. Enggak, karena dia udah latih dari waktu nggak dilihat orang. Yusuf latihan apa lagi? Dia latihan memanage segala sesuatu, ini penting. Uang di dompetmu, gajimu setiap bulan, kamar tidurmu, rumah pribadimu, kamu atur nggak dengan baik? Bu, ini kan khotbah rohani, ngapain sih bahas-bahas bersih-bersih rumah? Bapak Ibu, masa Daud, Salomo, Yusuf dimulai dari tubuh, jiwa, rohmu, itu engkau siapkan dengan baik. Kalau kamarmu 3x3 spraynya aja udah gak diganti 3 bulan. Gimana Tuhan bisa kasih kamu ruko untuk kamu pelayanan? 3x3 aja gak kamu urusin. Bagaimana kamu bisa dipercaya? Kamu setiap bulan dikasih 500.000 bonus aja kamu udah gak tanya Tuhan. Uangnya mau buat apa 500.000? Gimana Tuhan kasih kamu 500 juta? Setialah manage, atur dari yang masih kecil. Kalau hari ini dicek datang ke rumah semua penuai ini, rumahnya rapi atau berantakan? Rapi, mantap. Harusnya setiap kita punya habitat yang benar. Ya kita sehari-hari tinggal di rumah, apalagi di kamar kita pakai doa. Tapi spray kita gak pernah diganti. Ini hal sederhana ya. Dapur kita berantakan, sampah nggak pernah dibuang, baju kotor sama baju yang belum disetrika itu sebelahan. Sehingga nggak tahu yang mana yang kotor, yang mana yang belum disetrika. Tumpuk bertumpuk. Dan itu nggak bisa kalau kita nggak latih. Nanti masuk masa Daud, Salomo, Yusuf, semuanya akan kelihatan banget. Yusuf ini dipercaya dari waktu masih rumah. Loh, rumah Potifar dipercayain kok dia sampai Potifar gak perlu ngatur apa-apa lagi. Dari rumah, kantor nih, kantornya di penjara hari itu. Dia bisa loh ngatur semua narapidana, semua teman-temannya. Sampai kepala penjara gak perlu ngurus apa-apa lagi. Sampai dia dipercaya satu negara. Yusuf itu gak tiba-tiba terima mimpi langsung pegang satu negara, enggak. Terlatih dari rumah, tempat kerja, sampai satu negara Tuhan kasih buat Yusuf atur. Bahkan hari itu sebenarnya dia ngatur seluruh dunia. Karena seluruh dunia datang beli gandum ke Mesir. Dia yang ngatur harga gandum. Dia yang ngatur jual beli semuanya. Dan Yusuf itu menjadi juru kunci atau pemimpin. Dia itu orang yang mau bergaul dengan siapa aja. Dengan budak, dia bergaul. Gak ada cerita Yusuf berantem dengan budak-budak gitu, enggak. Yusuf mau bergaul dengan semua kalangan. Dengan orang di penjara, dia bergaul. Dengan sesama, bahkan orang-orang buangan, waktu dia menjadi pelayan Potifar, dia bergaul dengan tuannya. Sehingga tuannya bisa mempercayai dia. Yusuf tidak milih-milih kalau bergaul dengan orang. Lalu dia latihan apa? Latihan mengontrol nafsu. Harta, tahta, wanita, dia latihan Bapak Ibu. Dari waktu gak dilihat orang. Potifar kan godain dia waktu di rumah berdua. Istrinya Potifar. Tapi dia latihan. Dia tahu kapan dia harus lari. Kalau kita kan kadang lupa untuk lari. Kita pikir godaannya lumayan ini kalau aku korupsi dikit aja.
Tapi kita nggak tahu kekuatan kita, ternyata kita nggak tahan. Kalau kita tahu kekuatan kita nggak seberapa, belajar dari Yusuf nih, lari. Bukan lari dari kenyataan ya, lari dari tanggung jawab, bukan. Lari dari godaan yang engkau tahu engkau nggak kuat. Engkau tahu nih, engkau punya kecenderungan pacaran gak bener. Kalau udah mulai lihat-lihat video-video gak bener, udah langsung lari, langsung tutup handphonenya, jangan dilanjutin. Kalau engkau tahu engkau punya kelemahan dalam hal uang, jangan coba-cobain dirimu. Minta orang untuk ngawasin supaya aku gak menyalahgunakan. Belajar lari dengan cepat dari godaan. Ini Yusuf nih. Kita seringkali merasa kuat sehingga kita menahan untuk lari. Karena kita tahu, kayaknya aku bisa deh. Ternyata kita gak kuat. Jadi latihan untuk mengontrol nafsu, mengontrol emosi, kita lari dengan cepat dari godaan. Ya. Lalu yang ketujuh, latihan berpenampilan baik. Ini Yusuf. Dia mengerti kapan dia harus menanggalkan jubah tawanan untuk dia menghadap raja. Menanggalkan jubah budak waktu dia harus sudah dibeli Potifar. Dia jubah pengatur rumah tuannya. Jangan salah pakai jubah, jangan salah berpenampilan khususnya di hadapan Tuhan. Saya nggak berbicara pakai baju bagus, baju baru, bukan. Ini loh berpenampilan yang di dalam. Kalau engkau mengerti berpenampilan baik, ya termasuk juga jasmani rohani. Jangan rambut gak pernah keramas 5 hari, terus datang doain orang, orangnya pingsan bu. Bukan pingsan dilawat Tuhan, bau mulut, terus rambutnya gak keramas. Ternyata pingsannya karena yang doain bau. Jangan, itu gak ada di masa Daud, Salomo, Yusuf. Kalau bisa engkau datang, engkau bersih, dan engkau datang, engkau berpakaian jubah yang proper. Jubahmu adalah jubah pembawa mujizat. Tanggalkan itu, jubah kemiskinan, jubah kejelataan. Lalu Yusuf juga latihan on position, saya juga suka ini. Saya berani berkata Yusuf itu on position. Hari itu dia udah jadi bos, udah jadi penguasa Mesir. Fir'aun menyerahkan semuanya ke dia. Tapi seluruh negara, seluruh bangsa datang beli gandum. Harusnya dia punya ratusan ribuan karyawan yang melayani. Hari itu Yusuf memastikan dia masih ngecek turun sampai ke bawah. Kenapa? Ketika kakak-kakaknya datang, seluruh Mesir itu gak ada yang kenal. Siapa Simeon, siapa Lewi, siapa Yehuda, gak ada yang kenal. Yang kenal itu Yusuf. Sehingga dia bisa tahu, itu kakakku datang. Berarti dia ada di garis depan. Benar ya? Kalau di dalam perusahaan tuh namanya front office. Orang yang melayani di garis depan. Kalau dia cuman ongkang-ongkang kaki di istana, makan anggur, nyalain AC, dipijet, dia gak akan ketemu waktu kakak-kakaknya datang. Tapi dia ada di medan kerja. Dia turun sampai ke bawah. Mungkin dia juga ngelayanin orang mau beli gandum dari negara India. Orang mau beli gandum dari Ethiopia. Dia turun. Dia bukan pemimpin yang cuma duduk dan ngatur. Dan gak pernah lihat turun ke bawah. Dia on position tuh. Makanya dia bisa ketemu kakak-kakaknya. Gak tahu mungkin dia on position dari pagi sampai sore. Karena kan kita gak tahu kakak-kakaknya datang itu kapan. Pemimpin justru paling sedikit liburnya sebenarnya. Jadi bersyukur kalau hari-hari ini libur kita dikit, artinya kita di level pemimpin dan penguasa. Gak ada aminnya nih, amin. Maka nikmatilah medanmu bergerak, melayani, bekerja, itu dinikmati. Jangan dijadikan beban sehingga kita gak perlu stres ya. Lalu Yusuf itu juga latihan mempercayai mimpi dan destiny sekalipun ditertawain, sekalipun diejek. Latihan aja terus percaya mimpi, terus percaya destiny.
Pernah didoain, pernah dapat firman yang hebat banget. Kamu kepala bukan ekor, engkau kian hari kian kaya. Latihan terus percaya. Mau orang ngejek kamu apa, latihan terus percaya. Bapak Ibu, latihan ini gak bisa nunggu kita jadi besar, nunggu kita nanti berkatnya datang, gak bisa, latihannya dari sekarang. Bahkan harusnya dari kemarin-kemarin. Bapak Ibu pernah dengar ya cerita Ibu Iin itu diberkati, dikasih mobil Mercedes, bukan ya, Mercy. Dan dalam satu hari mobil itu langsung beliau taruh, persembahkan. Hari itu kalau gak salah buat King's Altar. Kalau ibu gak latihan dari Tuhan minta 100.000 ibu kasih, Tuhan minta 200.000 ibu kasih, bahkan Tuhan minta 1 juta ibu kasih, Tuhan bahkan minta cintanya buat sesuatu hal yang ibu suka ibu kasih, buat bahkan keterikatannya dengan anak sendiri, ibu latihan ngasih. Latihan. Jadi sampai one day ada mobil sekian miliar datang. Enggak berat karena udah terbiasa latihan. Kalau engkau enggak latihan dari hal-hal kecil, enggak bisa tiba-tiba jadi besar dan engkau berpikir aku pasti bisa. Hari itu bahkan seingat saya ibu cerita, ibu bahkan enggak mau naik mobil itu. Cepat lari dari godaan karena dia tahu begitu dia duduk di mobilnya, begitu dia muter satu kemang cobain mobil baru, mungkin dia akan delay respon. Mobilnya aku persembahin bulan depan boleh ya Tuhan? Bulan depan deh aku pakai sebulan aja. Alasannya rohani, biar nanti yang beli mobil ini mewarisi karena Bu Iin udah pakai. Alasannya bisa aja segala macam rohani. Tapi dia tahu itu godaan, mungkin dia kalau udah cobain duduk, dia tiba-tiba jadi enak juga ya, lebih enak dari Kijang ya, mungkin ya. Tapi enggak, beliau naik aja enggak, lihat aja enggak mau. Langsung dia tahu Tuhan mau pakai buat King's Altar. Dan beliau kasih dengan tertawa. Enggak dengan berderai-derai air mata, karena apa? Udah latihan. Latihan dari hal-hal kecil. Kalau itu saya yang ngasih, mungkin ngasihnya sambil berderai-derai air mata. Ini Mercy yang ku kasih, mungkin. Karena saya belum terlatih. Atau yang nangis suami saya mungkin ya, karena dia lebih suka mobil. Tapi itu latihan sehingga beliau bisa mempersembahkan itu dengan aner, bahagia, tertawa dan sukacita. Karena apa? Udah lewatin latihan. Itu loh nikmatnya. Di masa Daud, Salomo, Yusuf kalau engkau terlatih. Berkat sebesar apapun gak membuat hatimu geser. Nah itu jaminan. Latihan itu membuat engkau terjamin. Latihan itu gak buat nyiksa, tapi latihan itu untuk menurunkan jaminan supaya engkau gak terhilang di masa Daud, Salomo, Yusuf. Itu baik. Dan yang terakhir, Daud, saya suka banget tokoh ini. Ya, ini terakhir. Saya gak bahas yang lain-lainnya, tapi ini poin-poin yang Tuhan cerita. Nak, latihannya Daud mau tahu gak? Dia tuh latihan gak memeluk mahkota. Dia latihan tidak memeluk mahkota. Karena Wahyu berkata, di zaman akhir tua-tua itu melempar mahkota. Memeluk mezbah. Saya ingat banget kalimat Tuhan, nak. Di zaman terakhir yang bisa nyelamatin dan membuat engkau menang dari semua pembinasa keji. Latih peluk mezbah, latih lempar mahkota. Tuhan, tapi dagingku, ini dagingku, kejujuranku, aku lebih suka peluk mahkota dan aku geser mezbah. Daging saya lebih suka peluk mahkota, Tuhan lebih suka dapat uang banyak, lebih suka dipuji, lebih suka peluk mahkota, diangkat jadi pemimpin, dapat fasilitas. Saya daging kita semua lebih suka peluk mahkota daripada kita peluk mezbah. Tapi Daud dari awal dia latihan untuk tidak pernah mau untuk memeluk mahkota. Apapun boleh terjadi, kalau Tuhan ambil, Daud tidak pernah mempertanyakan.
dia diurapi jadi raja, Bapak Ibu dia nggak langsung jadi raja. Bahkan setelah Saul meninggal, dia nggak langsung jadi raja 2 tahun. Itu jabatan dipegang Isi-Boset. Gak langsung Bapak Ibu didoain, engkau pembuat lawatan terdahsyat, besoknya engkau langsung bisa terbang gitu. Enggak. Semuanya butuh latihan. Dan latihannya Daud, dia gak pernah meluk mahkota. Tapi dia peluk mesbah. Kerennya Daud lagi, dia latihan tidak takut kelihatan jelek. Dia gak takut menunjukkan kesejatian. Dia gak perlu munafik, dia nggak perlu di depan beda, di belakang beda. Kita kan seringkali mau kelihatan bagus kalau di depan. Kalau lagi pergi ke gereja, shalom ibu, shalom bapak. Pulang ke rumah, kenapa ini belum diberesin? Kamu kerjanya tidur aja, sama anak nggak bisa shalom. Tapi kalau di gereja manisnya luar biasa. Jangan jadi orang yang, terus gimana? Terus kalau misalnya saya lagi marah-marah, di gereja saya marah-marah. Ya enggak juga. Tadi kan di zaman Yusuf mengendalikan emosi. Latihan. Latihan untuk engkau berpadanan. Engkau ada di mana, mari engkau untuk menampilkan yang terbaik dengan hikmat, dengan shalom, dengan kesungguhan hati. Lalu latihannya Daud apalagi? Latihan menceritakan kejatuhan dan kegagalannya. Dalam segala keadaan yang lahir dari hidup Daud adalah nyanyian baru. Dia lagi kalah perang, dia nyanyiin mazmur. Dia lagi di dalam goa, dia nyanyiin mazmur. Dia dikejar-kejar Saul, dia nyanyiin mazmur. Dia lagi di puncak kejayaan jadi raja atas Israel 12 suku, dia nyanyiin mazmur. Dia lagi bikin dosa, dia ditegur Tuhan, dia nyanyiin mazmur. Dalam hidup Daud ini di segala musim dia punya mazmur. Dia punya nyanyian baru. Seringkali kita cuman punya nyanyian baru waktu kita itu lagi mengalami yang enak. Atau justru kebalikannya, kalau kita lagi diproses. Tapi ketika kita sudah diberkati, diangkat, kita lupa kasih nyanyian baru ke Tuhan. Atau nyanyian kita nyanyi tapi fales, sumbang. Tuhan, kenapa aku kayak gini Tuhan? Tuhan, mana janjimu? Tuhan, kok suamiku gak berubah-berubah? Kenapa anakku masih nakal? Itu nyanyian fales, saudara. Itu nyanyian sumbang. Nyanyian baru yang Daud kasih ke Tuhan, ujungnya cuman satu, dia tidak pernah mau kehilangan roh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, Daud itu sanggup menyanyikan Mazmur 51. Bapak Ibu tahu Mazmur 51 itu isinya apa? Setelah dia jatuh sama Betsyeba, dia tulis Mazmur itu. Saya mungkin orang-orang yang kepengen kelihatan baik, susah mungkin nyanyiin Mazmur 51 versi saya. Tapi kalau Tuhan pakai mulut orang lain, nyanyiin Mazmur 51 buat hidup kita, jangan marah. Bisa nangkep? Saya misalnya punya kejelekan, saya mungkin gak susah menceritakan kejelekan saya. Ada orang lain nih Tuhan pakai, misalnya Ibu Nita atau siapalah orang lain. Si Lydia itu ya orangnya itu begini. Dan saya marah ketika kejelekan saya diceritain, artinya saya merusak. Yang harusnya itu jadi nyanyian Mazmur 51 yang bisa nolong saya. Syukur-syukur kita bisa nyanyiin Mazmur 51 versi kita sendiri. Syukur-syukur saya tahu diri, kesalahan saya apa, kelemahan saya apa. Tapi kalau kita nggak tahu diri, kadang Tuhan pakai mulut orang lain nyanyiin Mazmur 51-nya versi kita. Jangan marah. Engkau nggak sanggup nyanyiin sendiri, Tuhan pakai orang lain. Supaya engkau sadar, supaya kita sadar. Bagaimana kita bisa jadi seperti Daud yang setiap musim punya nyanyian baru. Saya berdoa kita semua orang-orang yang punya penuai-penuai punya nyanyian baru. Di musim menabur benih,
engkau punya nyanyian baru. Di musim menanti, engkau punya nyanyian baru. Di musim menuai, engkau punya nyanyian baru. Di musim menabur, engkau punya nyanyian baru. Di segala musim, pastikan hidupmu punya nyanyian baru. Dia latihan setia dalam perkara kecil, sama seperti Yusuf, dari 2-3 ekor domba. Dan ini juga keren, latihan cepat bertobat. Daud itu cepat bertobat, no delay kalau bertobat. Dia hari itu mengarak tabut, dia disambar Tuhan Usa. Anak buahnya disambar Tuhan. Dia syok. Maksudku kan baik Tuhan, mau ngarak tabut. Tapi dia syok, Tuhan menyambar Usa. Sehingga dia taruh tabutnya di Obed-Edom ceritanya. Lalu dia tidak butuh waktu lama, 3 bulan, Obed-Edom pemberitaannya sampai kemana-mana. Obed-Edom diberkati semenjak ada tabut. Dia langsung tahu dia salah, dia atur, dia mau arak tabut dengan benar. Dia pelajari, dulu dia ngarak tabutnya pakai kereta. Oh ternyata salah, tabut itu harus digendong oleh manusia, oleh makhluk hidup. Dia atur, gak cuman bertobat dan mengarak dengan benar. Tapi dia taruh korban yang ekstravagan. Sehingga dia 6 langkah jalan, dia taruh korban, 6 langkah, dia taruh korban sampai 1000 korban lebih itu diletakkan. Dan dia juga tidak memilih tempat yang layak, di jalan-jalan dia sembelih korban. Enggak nunggu sampai ke bait. Dia tahu cepat bertobat dan dia tahu ekstravagan mesbah. Latihan dari hal-hal kecil. Kalau kita nggak latihan, nggak bisa langsung seketika besar. Dia latihan punya mesbah yang pribadi. Ketika dia ditegur sama Nabi Nathan, kamu salah ngambil istri orang. Dia langsung bertobat, dia nggak mempertanyakan apapun ke Tuhan, anaknya mati, dia nggak komplain, dia langsung tersungkur nyembah Tuhan dan hatinya cepat bertobat. Mari Bapak Ibu, kita jangan telat melatih diri. Saya berharap bahasa saya cukup sederhana, Bapak Ibu bisa nangkep. Karena Tuhan tuh mau banget ngasih masa Daud, Salomo, Yusuf, bahkan dimulai dari orang-orang paling sederhana. Orang-orang yang paling ngerjain yang di bawah. Tuhan rindu kita semua. Masa Daud, Salomo, Yusuf tidak hanya untuk Ibu Iin dan hamba-hamba Tuhan. Enggak. Masa Daud, Salomo, Yusuf untuk semua yang berani percaya. Sekalipun engkau belum ngerti. Berani percaya sekalipun engkau belum tahu banyak. Dan mau, Tuhan aku mau melatih diri. Itu akan membuat Tuhan tidak menahan musim terbaik, musim keintiman terbaik, kelimpahan terbaik, keemasan terbaik terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, amin. Terima kasih Bu Nita melanjutkan.